Oke teman-teman, balik lagi di Papiot Channel. Jadi kali ini Papiot pengen kasih tips nyupir lintas Sumatera nih dari Super Travel. Super Travel lintas Sumatera. Yang pertama, jangan terlalu percaya dengan Google Maps ya teman-teman ya. Saya kasih contoh. Kayak rute saya Palembang Bengkulu itu kalau Google Maps itu selalu diarahkan via Prabu Mulih. Padahal itu bukan jalan yang umum yang kita lewatin kalau mau Palembang Bengkulu. Pas nyampe SKU itu kalau Google Maps itu lewat kota, padahal kalau lewat kota itu muter. Enggak, pokoknya banyak jalan-jalan yang diarahin Google Maps itu tidak sesuai dengan yang biasa dilewatin orang gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau lintas Sumatera, pastikan tanya-tanya lah sama orang-orang sekitar ya. Jangan terlalu berpedoman dengan Google Maps teman-teman ya. Itu ya pertama ya, karena kalian bisa dinyasar. Contoh nih, kalau kalian nonton vlognya Ridwan Hanif yang dari Bengkulu ke Aceh, itu dia pakai Google Maps, diarahin masuk-masuk ke hutan di daerah Pamorganda Bengkulu Utara. Nah itu contohnya tuh di vlog Ridwan Hanif. Jadi kalau di Sumatera jangan terlalu ngikutin Google Maps, tanya warga sekitar. Nah itu ya tips nomor pertama yang paling penting. Kedua, di lintas Sumatera nih harus sabar teman-teman. Nggak kayak kalian lintas Jawa di tol kayak gini nih kan, nih macet nih, macet. Jadi harus sabar, nggak bisa buru-buru nyalip tuh nggak boleh teman-teman. Supir Sumatera itu lebih sabar dibanding dengan pengemudi di tol lintas Jawa kayak gini nih. Nggak bisa kita mau langsung salip was kayak di tol, nggak bisa teman-teman, karena ini jalan 2 jalur, di depan tuh harus kita perhitungkan. Jadi harus banyak bersabar gitu ya teman-teman ya. Supir Sumatera tuh sabar. Terus ketiga, di Sumatera itu jarang tempat istirahat ya. Rest area. Rest area tuh agak jarang. Kita ngelewatin hutan ya kan, kayak gini kan. Nggak ada daerah rest area. Nggak ada rest area di Sumatera itu guys. Istirahatnya masjid, Istirahatnya di masjid. Jadi kalau kalian lapar, kalian harus banyak bawa stok makanan ya, karena tidak ada rest area di Sumatera. Kalaupun ada warung makan, mohon maaf nih, kadang-kadang nggak selera dengan kita, atau mungkin kita suka sakit perut gitu teman-teman. Jadi bawa stok makanan yang banyak di jalan lintas Sumatera. Terus lagi ya, nah pastikan kalian itu tanya warga sekitar nih jalan nih, karena di lintas Sumatera itu beberapa ada daerah begal. Nah kalian harus tahu teman-teman, jangan lewat malam sini. Kalau udah sore jam 5 jangan lewat sini, hindari lewat sini gitulah kan. Jadi daerah-daerah rawan tuh kalian harus tahu. Kayak contoh nih, saya nih rute Palembang Bengkulu itu ada daerah rawan namanya daerah Binduriang, Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Nah itu kan kita harus was-was di daerah itu teman-teman ya. Jadi sering-sering tanya warga sekitar teman-teman tuh. Kalau nggak browsing dulu. Atau enggak browsing dulu lah, kalau kalian nggak pernah lewat situ, baru pertama kali, browsing dulu daerah begal atau bukan. Terus pastikan mobil kalian itu dalam kondisi yang sangat-sangat optimal. Gini teman-teman, di daerah lintas Sumatera ini kalau kalian mogok nggak ada towing. Kalau kalian mogok di tol aman, tenang hidup kalian. Mogok di tol tuh nggak ada masalah. Kehabisan bensin di tol tuh nggak ada masalah, karena kalian bisa kontak call center tol itu ya, bisa diderek segala macam, aman hidup kalian. Tapi kalau kalian mogok di tengah hutan di Sumatera ini ya, saya kasih contoh lagi nih, rute saya Palembang Bengkulu ada lewat daerah Pegunungan Bukit Barisan tuh, daerah Kepayahan Curup. Mogok tengah hutan nggak bisa apa-apa kalian. Mau nyari towing, nggak ada towing selama. Bengkel juga ada yang buka. Bengkel juga susah kalau malam-malam, nggak ada bengkel 24 jam. Contoh lagi nih, pengalaman pribadi. Saya pernah sok mobil ini nih copot guys, sok belakang kiri itu copot tuh. Bengkel nggak ada teman-teman. Akhirnya apa? Ya harus siap kunci. Akhirnya kita coba benerin sendiri dengan warga sekitar, seadanya teman-teman, semampunya. Jadi itu pastikan kondisi mobil kalian sangat-sangat prima. Atau kalian siapin kunci nih, kunci-kunci ya lengkap ya. Karena jarang bengkel tadi, kayak saya nih, mobil ini saya punya alat jumper guys. Kalau misalnya suatu mogok nih, akinya drop, saya bawa tali derek teman-teman. Terus saya bawa pompa elektrik kalau misalnya ban bocor. Dan saya bawa alat tambal tubles teman-teman. Bayangin, saya bawa alat tambal tubles plus kunci-kunci lengkap ya.
Jadi ketika kalian bawa mobil di Sumatera, ya pastikan itu lengkap teman-teman, atau bawa air radiator. Itu penting, setidaknya kalau mobil kita kenapa-napa di jalan, bengkel jauh, kita bisa benerin sendiri. Dan kalian ya itu tadi, mau nggak mau kalian sedikit-sedikit lah harus paham gimana caranya benerin mobil teman-teman, setidaknya untuk keadaan emergency. Jadi ya harus punya pengetahuan lah, karena kalau di Sumatera nggak ada yang nolong, kalian tuh lah yang nolong diri sendiri gitu teman-teman ya. Terus satu lagi, bawa ntar masuk penjara lagi ngomong kayak gini ya, bawa alat perlindungan diri. Nah, perlindungan diri kalian terjemahin sendiri lah ya. Jadi, kalau saya bilang bawa senjata tajam salah pula. Bawa alat perlindungan diri. Perlindungan diri itu senjata tajam, boleh nggak sih buat senjata tajam di mobil? Nggak boleh ya sebenarnya. Nggak boleh. Bawa apa tuh yang apa sih, pentungan kayak, bawa alat listrik itulah, apa sih namanya ya, Strom itu. strom itu. Karena memang di Sumatera ya masih banyak begal teman-teman, jadi melindungi diri sendiri itu wajib ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Ya perlengkapan ya, P3K tadi disiapin juga, selain kunci-kunci segala macam. Iya, obat-obatan. Obat-obatan, karena di sini nggak ada apotik, rest area, Alfamart, mana ada mau itu, belum tersebar kayak kalian di Jawa tuh aman itu kan ya. Nah tuh, terus apa lagi yang pos dulu ya. Nah satu lagi bensin teman-teman. Jadi di sini itu pom bensin agak susah ya, utamanya solar. Pertalite juga susah. Ini pengalaman lagi nih teman-teman, saya nggak asal-asal ngomong. Bengkulu, Palembang Bengkulu itu nyari Pertalite setengah mati susahnya di pom bensin, pada habis solar apalagi ya. Jadi pastikan hitung-hitungan bensin kalian tuh cukup ya, jangan nunggu pas sudah habis banget baru ngisi. Nah itu, dan sediakan uang cash, penting nih buat orang-orang Jawa yang ke Sumatera. Karena kalau di Jawa jalan tol itu kita makan, kita ngisi bensin, bayar tol kan semua cashless ya, tinggal gesek-gesek, tap gitu kan. Kalau di Sumatera nggak bisa teman-teman, masih banyak pom bensin di sini yang harus cash. Makan di warung cash, jajan di warung pinggir jalan cash, nggak bisa yang apa pakai gesek-gesek kartu tuh nggak bisa teman-teman. Jadi harus bawa duit cash yang agak banyak teman-teman. Nah, itu ya di Sumatera. Nah, satu lagi nih yang terakhir teman-teman, kalau misalnya kalian pakai Google Maps ya, estimasi perjalanan 2 jam gitu ya misalnya. Nah kalau kalian di Jawa itu biasanya 2 jam tepat, kurang lebih sama 2 jam. Tapi kalau di Sumatera beda teman-teman, banyak hal yang kemungkinan terjadi. Misalnya kayak truk depan misalnya mogok gitu ya, oh itu udah nggak 2 jam lagi, itu udah bisa 3 jam. Jadi ketika kalian estimasi perjalanan, misalnya banjir nih, udah macet total kalau di Sumatera. Jadi kalau di Google Maps 2 jam itu belum tentu 2 jam, bisa jadi jauh lebih lama teman-teman kalau perkiraan jalan di Sumatera itu teman-teman. Dan satu lagi, jalanan di Sumatera banyak lubang, jadi hati-hati ya, bisa jadi pelek mobil kalian peang. Udah gitu aja teman-teman ya, tips dari saya seorang supir travel lintas Sumatera. Jadi kalau rute rutin saya tuh Palembang Bengkulu guys. Palembang Bengkulu tuh 12 sampai 14 jam perjalanan ya. Kayak kita nih nyampe nih baru jam 7 pagi besok ya. 12-14 jam. Tapi selain Bengkulu Palembang saya pernah, kalau Jawa kita udah dari ujung ke ujung ya. Lintas Jawa saya udah pernah sampai ujung, sampai Surabaya udah. Terus Pangkal Pinang, Padang, Lampung, Jambi ya, muter-muter situ lah. Saya udah keliling-keliling lah guys, udah bisa bandingin lah antara Jawa Sumatera tuh jalannya kayak gimana. Oke gitu aja teman-teman ya, semoga bisa memberikan informasi buat kalian semua. Jaga kesehatan fisik dan mental kalian teman-teman, biar fit dalam berkendara gitu ya. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Dadah. Satu lagi aku lupa teman-teman, yang paling penting kalian tahu ini apa, kode sen Sumatera. Kode sen Sumatera tuh kalian harus pelajarin teman-teman. Nggak apa ya, nggak ada di Jawa. Kode main-main sen tuh cuma ada di Sumatera aja teman-teman. Jadi nah itu nanti kita bikin video beda lah ya, kode sen supir Sumatera. Nah itu nanti kita buat video yang berbeda. Tapi intinya itulah, kalian harus paham kode sen di Sumatera gitu teman-teman. Udah ya. Jadi maksudnya tadi bukan, maksudnya tuh kode sen kanan, sen kiri, hazard, main ngedim, itu tuh ada mainannya teman-teman.
ada tekniknya di Sumatera tuh beda gitu, ngedim, ngesen kanan, ngesen kiri, lampu sen 2. Itu tuh ada kode-kodenya lah. Antar supir-supir Sumatera tuh pasti paham teman-teman. Nah, jadi tuh kalian pelajarin dulu ya. Nanti videonya saya buat sendiri tuh. Kode sen Sumatera. Nah, itu seru tuh, kode sen, kode ngedim. Tuh biar seru tuh teman-teman. Karena permainan sen Sumatera nih agak beda, seru. Nanti kita bikin di video selanjutnya ya teman-teman ya. Dah, gitu aja. Dadah.